Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani, selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah, yang datang dari arah mana saja yang tidak pernah kita ketahui. Sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Sahabat yang dirahmati Allah, ada 3 waktu tidur yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agama Islam telah mengatur segala perkara termasuk waktu tidur. Jadi sebagai umat Islam wajib tahu waktu tidur yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa waktu tidur perlu diperhatikan? Hal ini karena tidur yang baik akan membawa kebaikan pula. Sebaliknya, tidur di waktu yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala bisa mendatangkan keburukan. Dilarang tidur pada waktu tertentu ini tidak dilakukan tanpa alasan. Waktu tidur yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidur memang menjadi aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai cara untuk beristirahat dari lelahnya rutinitas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari. Hal ini karena ada beberapa waktu tidur yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sebaiknya dihindari. Berikut waktu tidur yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala beserta penjelasannya dalam agama Islam. Yang pertama adalah tidur setelah sholat subuh. Salah satu waktu tidur yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala adalah tidur usai menunaikan sholat subuh atau hailulah. Kata hailulah sendiri diambil dari kata hala yahulu haulan, yang bermakna mencegah atau menghalangi. Meskipun biasanya waktu pagi hari usai subuh ini terasa nyaman untuk kembali berbaring di tempat tidur, tetapi sebaiknya menghindarinya. Pasalnya, tidur setelah sholat subuh dapat mengurangi produktivitas. Hal ini karena bangun tidur akan terlalu siang, serta menghalangi datangnya rezeki di pagi hari. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Dalam riwayat lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila engkau telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki." Hadis riwayat Tabrani. Sementara dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim telah berkata tentang keutamaan awal hari dan makruhnya menyanyiakan waktu dengan tidur. Beliau berkata, termasuk hal makruh bagi orang soleh karena tidur antara sholat subuh dengan terbitnya matahari. Waktu tersebut sangat berharga sekali. Pagi hari adalah awal hari dan sekaligus sebagai kuncinya.
Selain itu, pagi juga waktu diturunkan rezeki, turunnya keberkahan dan awal dari bergulirnya hari dan melakukan segala kegiatan hari itu, sehingga pagi tersebut menjadi waktu mahal. Selain itu, Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah juga menjelaskan tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi badan karena melemahkan dan merusak badan, karena sisa-sisa metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga atau beraktivitas. Yang kedua, tidur setelah sholat asar menuju maghrib. Waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya yakni tidur selepas sholat asar atau ailulah. Kata ailulah diambil dari kata illat yang bermakna penyakit. Memang benar bahwasanya tidur setelah sholat asar hingga menuju maghrib dapat menyebabkan beberapa efek buruk bagi kesehatan. Misalnya menimbulkan penyakit, memicu stres, bahkan membuat seseorang mengalami linglung. Sebagaimana telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidur setelah sholat asar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela atau menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Selain itu, biasanya orang yang tidur pada waktu usai sholat asar sampai waktu maghrib akan mengalami kelelahan. Jadi sebaiknya hal ini dihindari karena lebih banyak menyebabkan keburukan. Yang ketiga, tidur sebelum menunaikan sholat isya. Tidur sebelum melakukan sholat isya juga termasuk dalam waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat Isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini karena bisa menyebabkan umat muslim melewatkan salat Isya hingga keesokan harinya. Para muhaditsin atau ahli hadis menerangkan makruhnya tidur sebelum salat Isya. Oleh sebab itu, At-Tirmidzi mengatakan mayoritas ahli ilmu hadis menyatakan makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Dan sebagian ulama lainnya memberi keringanan dalam masalah ini. Abdullah bin Mubarak mengatakan kebanyakan hadis-hadis Nabi melarangnya. Sebagian ulama membolehkan tidur sebelum sholat isya khusus di bulan Ramadan saja. Jadi sekali mungkin diperbolehkan jika merasa lelah, tetapi tidur sebelum sholat isya jangan dijadikan kebiasaan. Tidurlah setelah sholat isya dan lebih bagus lagi apabila bangun tengah malam untuk menunaikan sholat sunnah seperti sholat tahajud dan witir. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 3 waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus selalu waspada, harus meninggalkan 3 waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.